Oke, yang nomor 1A, tentukan nilai dari integral sin X, sin 2X, lan akar sin X, dx. Lan akar sin X ini kan bisa kita tuliskan sebagai apa? Sin X, sin 2X, lan dari sin X pangkat setengah kan. Sama seperti sifat logaritma ya, untuk len itu juga. Kita bisa turunkan pangkatnya, jadi setengahnya aku keluarin, sin X, sin 2X, lan dari sin X, dx. Kemudian sin 2X-nya bisa aku ubah jadi 2 kali sin X cos X ya. Jadi kita punya sin X 2 kali sin X cos X lan sin X dx. Kita punya ini hilang jadi sin kuadrat X cos X dan sin X dx. Nah, kita kan bisa memisalkan sin X-nya ini sesuatu. Jadi nanti kalau misalkan kita masukin ke DU-nya gitu, turunan sin X kan cos. Makanya nanti cosnya bisa kecoret. Berarti kita bisa substitusiin misalkan U-nya ini adalah misalkan U-nya ini adalah sin X gitu ya. Jadi kita punya DU-nya adalah cos X dx. Jadi kita punya integral sin kuadrat X cos X lan sin X dx ini akan sama dengan integral dari sin kuadrat X-nya jadi U kuadrat, cos X-nya biarin aja, sin X-nya jadi len U. Kalau kita ubah ke DU, berarti ini DU per cos X ya. Jadi cos X-nya bisa hilang, integral U kuadrat len U DU. Pakai, kita bisa misalin, apa namanya, P-nya itu adalah, apa berarti? UV itu ya. Tapi udah pakai U, aduh, nggak apa. U aksennya ini adalah len U, kemudian DU aksennya ini adalah seper U, sama kita punya DV-nya, DV aksen kita akan gitu ya, itu adalah U kuadrat, sehingga V aksennya bisa kita tulis integralnya U kuadrat sepertiga U pangkat 3. DV aksennya U kuadrat DU. Berarti kita punya integralnya adalah UV min VD, UV min integral VDU ya. U-nya ini, V-nya ini, berarti kita punya sepertiga, ini kenapa berubah ini ya, U pangkat 3 lan U min sepertiga integral U pangkat 3 kali seper U DU ya. Ini DU. Jadi kita punya sepertiga U pangkat 3 lan U min sepertiga integral U kuadrat, itu kan sepertiga U pangkat 3, berarti 1/9 U pangkat 3 plus C-nya jangan ketinggalan. Ya, jadi kalau integral sudah selesai, plus C-nya jangan sampai ketinggalan. Ini kita punya sama dengan, kita ubah lagi ya, U-nya jadi sin X, berarti kita punya sin pangkat 3 X lan sin X per 3 minus 1/9 sin pangkat 3 X plus C. Gitu. Kita lanjut yang nomor 1B. Yang 1B itu dia bilang tentukan integral dari seper cos 2X cos kuadrat X dx.
Nah, kita bisa ubah ini karena ini semuanya di bawah, bagian kosnya semuanya di bawah. Kalau kita pengen ngubah ke operasi penjumlahan atau pengurangan itu agak susah ya. Makanya biasanya aku kalau ngelihat kayak gini mungkin akan kepikiran buat nge keatasin si kosnya. Nah, buat biar dia bisa di atas seperkos itu kan sekan ya. Berarti kita ubah semuanya ke sekan. Jadi kita punya yang cos 2x kita ubah ke cos x dulu tentunya. Berarti kita punya integral cos 2x itu kan 2 cos kuadrat x min 1 ya. Cos kuadrat x dx. Jadi kita punya, kalau cos kuadratnya yang kita naikin, kita punya sekan kuadrat x. Yang 2 cos kuadrat x ini bisa kita ubah jadi 2 per sekan kuadrat x min 1 gitu ya. Nah, kita bisa misalin sekannya ini sebagai U. Nah, apa yang terjadi kalau kita misalin dia sebagai U? Gitu ya. Kalau kita substitusiin sekan kuadrat X ininya U, berarti turunan sekan itu kan 2 sekan X. Turunan sekan kan sekan X kali tan X ya. Jadi kita punya 2 sekan kuadrat X tan X dx. Oh, berarti kita punya 2U tan X masih ingat ya identitas dari trigonometri selain sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1, kita punya tan kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X min 1 ya. Berarti kita punya tan X itu akar U min 1 dx. Jadi kita punya integralnya bisa kita ubah jadi integral U per 2 per U min 1 dx-nya berubah jadi seper 2U akar U min 1 du ya. Nah, berarti kita punya dia adalah integral. Ini U-nya hilang. Terus yang ini bisa kita samain penyebut ya. 2 min U per U kali seper 2 akar U min 1 du. Berarti ini sama dengan integral U per, ini 2-nya aku kaliin sama ini ya. 4 min 2U kali akar U min 1 du gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada bentuk akar U min 1 ini ya. Ini agak nyusahin ya. Ide lainnya ya udah misalin aja gitu ya. Misalin S ini adalah akar U min 1 gitu ya. Berarti S kuadrat itu U min 1. Berarti kita punya U-nya S kuadrat plus 1. Artinya turunannya du-nya adalah 2S ds ya. Akibatnya integral apa tadi? Integral U per U per 4 min 2U. U per 4 min 2U akar U min 1 du ya. Enggak salah. Kita punya S-nya akar U min 1. S-nya akar U min 1. Berarti U-nya S kuadrat plus 1. Du-nya 2S ds. Nah, kita ubah ke S semua ya. Jadi ini kita punya integral S kuadrat plus 1 per 4 min 2U. Itu kan kalau tak keluarin 2-nya. 2 kali 2 min U gini ya. 2 min U itu berarti kan 2 min U itu 1 min S kuadrat ya.
Jadi kita punya 2 kali 1 min S kuadrat. Akar U min 1-nya tadi S. DU-nya 2S DS. Ya. 2S-nya hilang. Kita punya ini jadi S kuadrat plus 1 per 1 min S kuadrat DS ya. Atau bisa kita sederhanain. Ini kan minus 1 min S kuadrat. Ini kalau tak kaliin minusnya kan jadi S kuadrat minus 1. Padahal atasnya kan S kuadrat plus 1. Berarti kita perlu ditambah 2. 1 min S kuadrat. Gini ya. Berarti kita punya integral min 1 tambah 2 per 1 min S kuadrat DS ya. Ini bisa kita pecah, integral min 1 DS tambah integral 2 per 1 min S kuadrat DS ya. Yang integral min 1, oke, dia tinggal min S tambah yang ini bisa kita lakukan apa? Pecah rasional ya, 1 min S kali 1 plus S ya. Kalau kalian nggak bisa langsung, seperti dulu ya, sebelum UTS, bisa kalian misalin gini. A per 1 min S plus B per 1 plus S gitu ya. Tapi kalau bisa langsung ya mempercepat pekerjaan. Alhamdulillah gitu ya. Ini bisa kita lihat kalau kita jumlahin aja yang bawah, kan itu sama dengan 2 ya. Jadi bisa kita buat kayak gini. D min S plus yang ini, kalau dibagi ini sisanya 1 min S. Yang ini kalau dibagi ini sisanya 1 plus S. Berarti kita punya ini sama dengan yang ini terhadap D1 min S, berarti dia adalah minus ln 1 min S. Yang ini plus ln 1 plus S. Kalau sudah integral, jangan lupa plus C gitu ya. Nah, tinggal kita ubah lagi ya. S-nya jadi akar U min 1. Jadi 1 min akar U min 1. Akar U min 1 plus C. Kemudian U-nya kita ubah tadi apa? U-nya sekant kuadrat ya. Ya, silahkan diubah sendiri ya. U-nya adalah sekant kuadrat X. Sampai situ, habis diubah, baru selesai. Kalau belum diubah, masih dikurangi nanti nilainya. Dari 0 sampai 2, X pangkat 3 per akar 4 min X kuadrat. Tuh, dx-nya ketinggalan. Oke. Kita kerjain dulu integral tak tentunya. X pangkat 3 per akar 4 min X kuadrat dx. Ini adalah integral, kita bisa misalin ya. Misalkan 4 min X kuadratnya. Kenapa kita misalin 4 min X kuadratnya, Mbak? Motivasinya dari mana gitu ya misalnya. Soalnya kalau kita misalin 4 min X kuadratnya, nanti turunannya itu dia adalah X. Kalau misalkan turunannya X dan dicoret sama yang X pangkat 3, nanti bagian atasnya kan X kuadrat. Nah, kalau misalin 4 min X kuadrat itu sama dengan U, kan nanti X kuadratnya bisa diubah bentuknya dalam U gitu. Makanya itu yang memotivasi kita memisalkan U-nya itu 4 min X kuadrat gitu ya. Jadi nanti kita punya X kuadratnya 4 min U gitu. Dan turunannya itu min 2X dx. Makanya kita punya dia integral X
X pangkat 3-nya biarin dulu. Akar 4 min X kuadratnya kan berarti jadi akar U. dx-nya jadi du per min 2X ya. Bisa kita coret X-nya jadi X kuadrat. Tadi X kuadratnya adalah 4 min U per min 2 akar U du gitu ya. Bisa kita keluarin setengahnya jadi U min 4 per akar U du. Ini bisa kita ini ya. Jadi kita pecah jadi akar U du minus 2 integral seperakar U du. Ini U pangkat setengah, ini U pangkat min setengah. Ya, tinggal diintegralin biasa ya. Jadi kita punya setengah, 1/2 kan 2. Makanya setengahnya hilang, jadi U akar U per 3. Karena pangkatnya 3/2 ya. Ups, nggak bisa. Sini. Jadi U akar U per 3 minus 4 akar U. Integralnya sudah selesai, jangan ketinggalan plus C-nya. Atau bisa kita tuliskan jadi akar U-nya bisa tak keluarin ya. Akar U kali U min 4 per U min 4. Bukan U min 4 ya berarti ya. U min 12 per 3 plus C. Ya. Kita ubah U-nya jadi tadi 4 min X kuadrat. Berarti akar 4 min X kuadrat kali 4 min X kuadrat min 12. Berarti minus X kuadrat plus 8 ya. Per 3 plus C. Berarti integral dari 0 sampai 2, X pangkat 3 per akar 4 min X kuadrat dx ini adalah minus akar 4 min X kuadrat kali X kuadrat plus 8 per 3 dari 0 sampai 2. Karena nggak ada ininya ya. Nggak ada masalah kalau misal dimasukin 0 sama 2. Berarti kita punya kalau dimasukin 2 atasnya 0, terus habis itu minus, minus kalau dimasukin 0, dia akar 4 kali 8 per 3. 2 kali 8, 16 per 3 gitu ya. Untuk pengerjaan integral tertentu ini jadi tergantung masing-masing dosen apakah memperbolehkan metode seperti ini. Ada yang nggak boleh, ada juga yang boleh kayak gini. Maksudnya nggak boleh dalam artian kadang ada Bapak Ibu dosen yang lebih memilih integral 0 sampai 2-nya itu nggak hilang gitu ya. Integral 0 sampai 2 terus. Berarti kalau kalian misalin U ini, berarti nanti batas-batasnya jadi apa gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi silahkan disesuaikan saja. Nomor 3, soalnya tentukan volume benda putar daerah kuadran 1 yang dibatasi Y sama dengan min seperempat X kuadrat plus X, Y sama dengan min 1/8 X kuadrat plus X, sama sumbu X, ini diputar sekeliling sumbu Y ya. Oke. Berarti kita perlu coba cek dulu daerahnya ini yang mana ya. Oke. Oops. Oke. Untuk Y sama dengan min 1/4 X kuadrat plus X,
Ini kan kita cek perpotongan sumbu X-nya dulu ya. Untuk mengecek perpotongan sumbu X-nya berarti min 1/4 X kuadrat plus X-nya sama dengan 0. Kita punya min X kuadrat plus 4X sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 atau sama dengan 4. Oke, berarti kira-kira karena ini koefisien X kuadratnya negatif, berarti dia menghadap ke bawah. Berarti kira-kira sketsa grafiknya seperti ini. Ini ya, ini 0 sampai 4. Terus untuk yang Y sama dengan min 1/8 X kuadrat plus X, sama ya. Min 1/8 X kuadrat plus X sama dengan 0. Min X kuadrat plus 8X sama dengan 0. Berarti kita punya X-nya 0 atau X-nya 8. Berarti kita punya sketsa grafiknya. Karena koefisien X kuadratnya juga negatif, berarti kemungkinannya dia, berarti grafiknya kira-kira, aduh, hapus. Berarti grafiknya dia menghadap ke bawah, memotong 0 dan 8. Kita punya kayak gini. Ini ya. Bisa dicek perpotongannya hanya di titik 0 aja. Nah, kita lihat karena dibatasi oleh ini ya, kurva ini, ups. Karena hanya dibatasi oleh kurva ini dan sumbu X, berarti daerahnya adalah yang ini ya. Ini yang diputar terhadap sumbu Y. Nah, kira-kira gimana ini? Putarnya terhadap sumbu Y gitu ya. Kalau kita lihat, hati-hati ya. Kalau kita lihat, ini kan batasnya ada di sumbu X. Kita pengen putar ke sumbu Y. Berarti kemungkinannya kita bisa pakai metode yang kulit tabung ya, gitu ya. Terus kalau misalkan kalian nanya aku, Mbak emang nggak bisa pakai metode yang apa cakram, gitu ya. Kalau metode cakram, kalian kan berarti selain harus nyari batas-batasnya terhadap sumbu Y-nya, ini batasnya terhadap Y-nya, kalian lihat, kalau misalkan kalian pakai cakram, kan berarti yang di atas siapa, yang di bawah siapa, kan gitu. Nah, kalau kalian nganggapnya grafik ini yang di atas, itu salah. Kenapa salah? Karena misalkan kalian nganggap grafik ini yang di atas, maka ini daerahnya, bukan bukan ini, ya, tapi yang ini. Karena di bawahnya grafik ini kalau terhadap sumbu Y itu yang diarsir merah. Makanya bisa nggak Mbak pakai metode cakram? Bisa. Cuma grafiknya bukan yang itu berarti ya. Berarti kalau kalian pengen yang diarsir yang ini, berarti kalian harus pakai grafik yang ini setengahnya aja. Biar dia di bawahnya. Gitu. Kurangi yang di bawahnya ini. Gitu ya. Berarti grafiknya harus dipecah dua. Kemudian dikurangi yang di bawahnya ini. Tambah gitu kalau metode cakram. Nah, tapi kita kan nggak pakai. Aku cuma ngasih gambaran aja kalau metode cakram kayak gimana. Nah, kalau yang metode selimut tabung, kulit tabung. Oke, kita batas X-nya udah punya. Atas bawahnya udah oke gitu ya. Tinggal kita lihat aja batas-batas si X-nya ini. Kalian lihat ya, kalau misalkan dari 0 sampai 4, dia itu daerahnya adalah daerah yang ini, di bawah ini, dikurangi di bawah ini gitu ya. Kalau 4 sampai 8 daerahnya yang ini. Ya, berarti kita bagi dua.
kasus, ini luas 1, ini 1, katakan ini 1. Ini 1, ini 2 gitu ya. Volumenya dijumlahin aja. Jadi kita punya 2pi. Volumenya adalah 2pi integral. Kalau 0 sampai 4, kita punya X kali yang atas itu min 1/8 X kuadrat plus X, yang bawah min 1/4 X kuadrat plus X dx ini ya. Ini untuk yang luas pertama. Untuk yang luas kedua berarti kita jumlah aja 2pi integral 4 sampai 8 dari X kali min 1/8 X kuadrat plus X gitu aja ya. Gitu. Untuk penyelesaiannya ini 2pi integral 0 sampai 4 X kali ini X-nya hilang. Berarti min 1/8 plus 1/4 X pangkat 3 dx. Yang ini plus 2pi integral 4 sampai 8 min 1/8 X pangkat 3 plus X kuadrat dx. Nah, ini untuk penyelesaiannya aku serahin ke kalian ya. Silahkan dicoba sendiri penyelesaiannya seperti apa. Karena integralnya nggak susah juga. Udah dalam bentuk X pangkat semua. Untuk yang nomor 4. Kita punya dalam koordinat kutub. Gitu ya. Tentukan panjang kurva dari R sama dengan 1 plus sin theta. Dengan tetanya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Oke. Mau digambar boleh, enggak juga, enggak masalah. Kita punya R-nya sama dengan 1 plus sin theta. Berarti untuk mencari panjang kurva, nanti kita perlu ds-nya. ds-nya itu kalau dalam koordinat kutub, kalau kalian masih ingat itu turunan R dikuadratin tambah R kuadrat gitu ya akarnya. Berarti kita cek turunannya terhadap theta. Ini adalah cos theta. Kita punya akar R kuadrat plus dr d theta kuadrat ini sama dengan akar R kuadratnya 1 plus sin theta kuadrat turunan R-nya cos theta kuadrat. Jabarin aja ya sesuai rumus kuadrat. Dia 1 plus 2 sin theta plus sin kuadrat theta plus yang ini cos kuadrat theta. Sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta identitas trigonometri ya. Jadi 1, 1 plus 1, 2. Ini plus 2 sin theta. Oke, berarti kita punya, karena masih dalam penjumlahan, ini akar 2 kali 1 plus sin theta. Kalau kalian masih ingat rumus dari sin plus sin gitu ya. Sin 1 itu kan pi per 2 ya. Kita bisa ubah dia jadi sin plus sin itu kan 2 sin cos. Ini adalah akar 2. Sini aja. Akar 2. Akar 2 sin dijumlahin dibagi 2. Theta per 2 plus pi per 4. Gitu ya. Cos dikurangi dibagi 2. Theta per 2 min pi per 4. Gitu ya. Akar 2 kali, ini 2-nya jadi akar 2 kali akar sin ini, itu kan sin dari pi per 2 plus ini ya. Ini bisa aku ubah jadi kayak gini tuh. Ya, ini kan pi per 4 plus theta per 2. Jadi tidak merubah nilai sama sekali. Nah,
sin 90 plus ini itu kan adalah cos. Cos. Berarti kita punya ini cos ini juga cos ini, berarti cos kuadrat dari theta per 2 min pi per 4. Kita punya 2 cos theta per 2 min pi per 4. Oke, berarti integralnya dari min pi per 2 sampai pi per 2 akar turunan R kuadrat plus R kuadrat d theta ini sama kayak 2 integral min pi per 2 sampai pi per 2 cos theta per 2 min pi per 4. Ini ya, aku langsung ubah d theta-nya langsung d theta per 2 min pi per 4. Berarti turunannya adalah setengah. Berarti 4 integral min pi per 2 sampai pi per 2 cos U integralnya langsung aja ya. Cos U integralnya minus sin U ya. Minus sin dari theta per 2 min pi per 4 dari min pi per 2 sampai pi per 2. Jadi kita punya 4 sin 0 minus 0 minus min kalau kita masukin min pi per 2 berarti sin pi per sin pi per 2 itu 1 ya. Berarti kita punya 4. Semoga aku nggak ada salah ngitung ya. Ada pertanyaan sebelumnya sampai sini? Untuk kaitan trigonometrinya itu emang ini kalian sudah harus lancar trigonometrinya kalau pengen bisa langsung kepikiran gimana caranya ngubah dari penjumlahan ke perkalian gitu ya. Yang penting kalau trigonometri inget yang sin A plus B itu kayak gimana gitu ya. Cos A plus B kayak gimana. Terus kalau ada sin A plus sin B, jadi bentuk perkaliannya apa, cos A plus cos B apa, sin A plus cos B itu kan ada semua kan. Mbak, Ya? itu integralnya cos kan sin, Mbak. Oh iya, Min maaf. sin. Oh iya, sorry. Iya, terima kasih banyak. Oke. Oh, terima kasih banyak. Ya, integralnya sin ya. Integral sin dari pi per 4 min pi per 4 kan sin 0. Saya tahu, tulis ulang lagi aja. Berarti kan 4 kali sin 0 dikurangi sin min pi per 4 min pi per 4 berarti sin min pi per 2 ya. Oh iya bener kok, sama aja. 4 sin min pi per 2 itu kan min 1 ya. Berarti min 1 4 ya. Ya, tadi salah ngitung berarti. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut lagi ke yang nomor 5 ya. Nah, ini mulai nomor 5 ini mulai aku terangin dikit ya. Karena kemarin udah aku terangin dikit yang volume udah, luas udah, panjang busur udah. Nah, sekarang ini luas-luasan putar. Kalau kalian gini aku ilustrasiin dulu. Kan ini kalau kita putar suatu grafik terhadap suatu sumbu itu kan emang bentuknya itu kan mendekati tabung gitu ya. Nah, kalau kalian pengen nyari luas-luasan tuh maksudnya luas permukaan, guys. Gitu. Misal ini ada grafik F gitu ya. Kalian putar gitu ya. Nah, luas permukaan yang diputar ini
Kalau diputar berarti lingkarannya itu nggak ikut dihitung ya. Luas permukaannya itu kan kalau kita patahin grafiknya itu kan bentuknya kira-kira kayak gini gitu toh. Dengan ini adalah apa? Keliling lingkaran ya toh. Sedangkan yang ini itu adalah ini panjangnya. Ini tingginya ini. Katakan aku tulis tingginya dulu aja. Atau sebenarnya dia adalah apa tingginya? Panjang busurnya gitu tuh. Makanya makanya luas-luasan putar ini adalah panjangnya keliling lingkaran itu kan 2pi r ya. Makanya 2pi rs. Jadi kita punya nah r-nya sendiri itu apa? R-nya itu kan kalau misalkan diputar dengan sumbu x, berarti r-nya ini adalah koordinat ini lihat ya. Berarti dia adalah y gitu ya. Makanya itulah mengapa kalau detailnya aku yakin udah diberikan di kelas ya. Di sini aku kasih gambaran aja kenapa. Gambaran ulang aja biar kalian lebih cepat apa ngerti kenapa rumusnya kayak gitu ya. Makanya kenapa luasnya ini adalah 2pi integral x integral y ds gitu ya. Di mana ds-nya ini tadi itu ya. Dia adalah panjang busurnya, integral ds itu. Y-nya itu tadi jari-jarinya. 2pi r-nya ini adalah keliling lingkaran gitu. Ya, sama ya kalau misalkan diputar terhadap sumbu X, berarti kan gini bentuknya. Gini kan bentuknya. Sama ya, ini adalah panjang busurnya. Kemudian untuk jari-jarinya itu adalah ini ya, X-nya. Nah, ini X-nya. Makanya X ds gitu. Nah, tentunya ini berarti apa namanya? Apa namanya? Apa intervalnya itu ada di sumbu apa namanya? Sumbu X-nya ya. Interval dari panjang kurvanya. AB ini juga ya. Ini pada sumbu Y-nya. AB gitu. Sebelum ku bahas nomor 5, mungkin ada pertanyaan dulu kaitan ini, kaitan rumus dari luas-luasan putar. Kalau belum ada, kita lanjut ke yang nomor 5. Oops. Oke. Nomor 5 itu tentukan luas-luasan putar yang terjadi jika kurva Y sama dengan X min 3 akar X per 3. X-nya dari 1 sampai 4. Ini diputar sekeliling sumbu Y gitu ya. Oke. Nah, ini gambarnya. Oke lah, kita coba dulu. Nah, nih. Ups. Yang pertama, nih ya, ini apa namanya? Gimana cara gambar grafiknya, Mbak? Dulu kalian di kalkulus 1 sudah pernah belajar, jadi silahkan dibuka lagi gimana cara gambar grafiknya. Tapi ya tak kasih tahu apa namanya gambaran umumnya aja. Kita lihat ya untuk domainnya terlebih dahulu. Kalau kalian dulu ingat waktu S1 ya, makanya kalau mau gambar grafik soal nomor A-nya pasti tentukan domain dari fungsinya gitu kan. Ya, kita cek domain dari fungsinya ini adalah karena ada akar X di sini, berarti X-nya harus selalu positif gitu ya. Berarti domainnya itu X lebih dari 0. X lebih dari 0 itu berarti dari ini ya, 0 ke kanan. Berarti nggak mungkin ada grafiknya di sini itu nggak mungkin. Oke, itu pertama. Kemudian kita cek kapan naik turun dan lain sebagainya itu ya. Ya, pokoknya singkat cerita,
singkat cerita, aku ngecek kapan grafiknya dia di bawah sumbu X sama kapan dia di atas sumbu X. Ini grafiknya naik. Nah, kenapa grafiknya naik? Silahkan dicek kapan naiknya, kapan turunnya. Ada turunnya dikit, tapi habis itu naik. Silahkan dicek sendiri, naik turunnya kapan. Untuk kapan di bawah X sama dengan nolnya, dia akan negatif kalau X min 3-nya ini kurang dari 0 ya. Berarti X-nya kurang dari 3. Berarti dia di bawah sumbu X saat kurang dari 3, terus di atas, selalu di atas sumbu X ketika naik. Gini. Ups. Gini berarti. Ups. Nggak cantik. Nah, gini. Dan kalian bisa cek kalau satu ini adalah 1 X sama dengan 1, ini merupakan apa titik minimum global. Nah, itu semua ada di kalkulus 1. Silahkan dibuka kembali kalau kalian lupa cara gambarnya. Ya, makanya kalau X-nya dari 1 sampai 4, 4 kan kira-kira di sini gitu ya. X-nya 1 sampai 4. Ini sebenarnya soalnya kurang ini ya, kurang jelas. Oh ya enggak apa-apa ding, jelas ding, karena kurva ding. Sorry lupa. Ya, lupakan tadi omonganku. Intinya kurvanya dari 1 sampai ini 4 ini kita putar terhadap sumbu Y, berarti gini ya kira-kira. Ya, itulah. Nah, seperti yang tadi aku jelasin, untuk luas-luasan putar terhadap sumbu Y, berarti kita punya jari-jarinya ini adalah X ya. Untuk panjang kurvanya itu intervalnya dari 1 sampai 4 ya. Berarti kita punya luasnya itu 2pi integral 1 sampai 4 X ds. Nah, integral ds-nya ini yang perlu kita cari dulu ya. Masih ingat kalau ada Y sama dengan X min 3. Ups. Akar X per 3. Berarti kita punya dy dx-nya adalah, ini kan X akar X per 3 min akar X ya. Turunannya berarti ini kan X pangkat 3 per 2, berarti 3 per 2 X akar X per 3 min ini pangkat setengah, berarti 1/2 akar X ini ya. Coret, berarti setengahnya bisa kita keluarin. Sorry, ini harusnya pangkatnya kurang 1. Ini akar X ya. Setengahnya kita keluarin, ini jadi akar X min 1 akar X gitu ya. Berarti kalau aku punya 1 plus dy per dx kuadrat, ini adalah akar ini ya. Akar 1 plus 1/4 kali akar X min 1 akar X kuadrat. Akar 1 plus 1/4 kali akar X plus 1 akar X kuadrat X plus 1 akar X kuadrat X 1 X dikurangi 2 ini ya. Berarti akar X plus 1 X 1 min setengah plus setengah ya. Ini adalah akar X plus akar X plus 1 akar X kuadrat ya. Ini kan setengah itu kan 2 kali, iya enggak? Iya enggak? Akar X 1 akar X. Oh sorry, 1/4-nya ketinggalan, pantesan aneh.
setengah kali setengah. Gini ya. Makanya dia bisa berubah ke sini. Jadi kita punya akar X plus seperakar X. Oke, berarti kita punya luasnya adalah 2pi integral 1 sampai 4 X plus seper X dx. Ini ya. 2pi integral 1 sampai 4 X kuadrat plus 1 dx. 2pi X pangkat 3 sepertiga X pangkat 3 plus X dari 1 sampai 4. Berarti 4 pangkat 3, 64. Ya oke, kalian selesaikan sendiri ya. Aduh, mager banget ngitung ternyata. Ya, intinya gitu. Nggak susah kan, tinggal dimasukin aja 4 sama satunya. Nomor 6A. 6A. Diketahui D ini adalah daerah di kuadran 1, dibatasi parabola Y sama dengan setengah X kuadrat. Dan garis Y sama dengan 3X. Dan di bawah garis X plus Y sama dengan 4. Tentukan luas daerah D. Nah ini, kalau ini mau nggak mau harus digambar emang. Wait. Hey. Oke. Y sama dengan setengah X kuadrat. Ya, dia apa? Pusatnya di 0,0 ya. Berarti kira-kira gambarnya kayak gini. Dan koefisien X kuadratnya positif, berarti gambarnya kira-kira kayak gini. Aduh, tidak cantik. Ya, gini ya. Kemudian di bawah, kemudian dibatasi sama Y sama dengan 3X juga. Y sama dengan 3X, dia melewati 0 ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 3. Oh, berarti kira-kira nanjak kayak gini. Terus di bawah X plus Y sama dengan 4. X plus Y sama dengan 4. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. Berarti gini kira-kira. Oke. Ini berarti karena di kuadran 1, di antara dua grafik ini dan di bawah ini, berarti yang ini ya. Ini D. Oke, kita tinggal cari luasnya. Nah, masalahnya ini kan D ini nggak langsung bisa kita tentuin grafik yang di atas yang mana, yang di bawah di mana gitu kan. Karena ini kalau kita lihat, kita potong jadi 2 gini. Dari titik ini ke titik ini, itu yang atas itu adalah ini, Y sama dengan 3X. Yang bawahnya ini, Y sama dengan setengah X kuadrat. Sedangkan yang daerah di sebelah sini, kasih warna lain. Yang di sebelah sini, ini atasnya adalah ini. X plus Y sama dengan 4 atau Y sama dengan 4 min X gitu ya. Bawahnya adalah yang ini. Y sama dengan setengah X kuadrat. Berarti D ini bisa kita bagi jadi 2 ya. Luas 1 sama luas 2. Untuk yang luas satunya, kita perlu nyari titik ini kan berarti. Nah, titik ini itu adalah perpotongan dari Y sama dengan 3X sama ini kan, Y sama dengan 4 min X. Berarti kita perlu cari perpotongannya. Kita punya 3X sama dengan 4 min X. Tinggal sama denganin aja kalau perpotongannya. Pindah ruas 4X sama dengan 4, X-nya sama dengan 1. Oh, berarti ini titiknya X sama dengan 1.
X-nya 1. Berarti ini dari 0 sampai 1. Luas satunya adalah integral 0 sampai 1. Dari yang atasnya ini adalah 3X. Ini ya yang atasnya. 3X. Yang bawahnya ini adalah setengah X kuadrat. Dx. Kemudian untuk yang luas 2, kita perlu cek ini dari 1 sampai perpotongan dari Y sama dengan setengah X kuadrat dan Y sama dengan 4 min X. Jadi setengah X kuadrat sama dengan 4 min X. Kita punya X kuadrat plus 2X min 4 sama dengan min 4, min 8 sama dengan 0, berarti X plus 4, X min 2, X-nya min 4 atau 2. Ya, karena dia di kuadran 1, berarti ini yang 2. Berarti luas 2-nya adalah integral 1 sampai 2 dari yang atas itu yang ini ya, berarti yang 4 min X, yang bawah yang ini setengah X kuadrat, berarti min setengah X kuadrat dx. Luas 1, luas 2-nya diselesaikan ya, bisa. Ini cuma apa? X pangkat sesuatu aja, berarti nggak susah integralnya. Habis itu luasnya berarti luas daerah D itu adalah luas 1 tambah luas 2. Gitu. Silahkan feel free aja buat chat aku kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin tutorial hari ini cukup sampai sini aja. Sekaligus menutup tutorial-tutorial yang kemarin-kemarin. Aku mohon maaf apabila ada salah kata dan ada kata-kata yang kurang berkenan selama tutorial. Semoga bermanfaat. Aku tutup untuk tutorial kali ini. Semoga aku tidak bertemu kalian di kelas kalkulus 2 lagi. Terima kasih banyak yang udah datang buat tutorial. Uh, Oke. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diisi dulu absensinya. Kemudian monggo kalau mau keluar nggak masalah.